Dia melakukan apa yang gak terfikirkan. Penyerang Lazio buat Jay Ityes emosi. Respon Jay jadi sorotan. Kepemimpinan Jay Ityes di dalam maupun luar lapangan sudah diakui banyak orang. Berawal dari menjadi kapten timnas Indonesia, kini dipercaya menjadi kapten di klubnya Venezia. Penggawa timnas Indonesia Jay Ityes kini menyandang status kapten Venezia. Kepemimpinan dia diakui pelatih Ilay Gundari, Eusebio Di Francisco. Inilah kapten yang saya inginkan. Dia tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka. Ujarnya soal Jay Ityes. Di mata Di Francisco, Ityes pantas menyandang kapten Venezia karena pengalaman dan dedikasinya buat klub. Dia mengakui kapten timnas Indonesia ini punya kualitas pemimpin. Dia adalah kapten kami saat ini. Dia dipilih untuk mewakili tim ini karena pengetahuannya, bahasanya atas caranya menjadi seorang pemimpin, atas dedikasinya dalam membantu rekan satu timnya. Kata Eusebio, dilansir dari Tutto Venezia Sport. Bek timnas Indonesia Jay Ityes tampil solid menjaga pertahanan Venezia tetap steril dan membukukan poin pertamanya sebagai kapten utama tim. Jay Ityes melanjutkan pentas bersama Venezia di pekan ke-26 Liga Italia. Ilay Gundari menjamu tim kuat Lazio di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu 22 Februari 2025. Bang Jay, panggilan warganet Indonesia bagi Ityes, melakoni partai keempatnya sebagai kapten utama Venezia. Rapor performa dalam 3 laga sebelumnya tidak memuaskan. Venezia selalu kalah ketika ban kapten melingkar di lengan pemilik 9 caps timnas Indonesia itu sejak menit awal. Secara beruntun, tim asal kota pelabuhan ditekuk Udinese 2-3, Amerika Serikat Roma 0-1, dan Genoa 0-2. Rentetan hasil minor itu menyulitkan langkah Venezia keluar dari zona degradasi. Sampai pada pekan lalu, mereka berkutat di posisi 2 terbawah dengan jarak 5 poin dari zona aman terdekat. Menjamu Lazio, tim penghuni 5 besar, pelatih Venezia, Eusebio Di Francisco, sudah menekankan bahwa misi mereka dimulai dari sini. Lini belakang Ilay Gundari yang dikomandoi Jay Ityes solid menahan gempuran, 63% penguasaan bola lawan dan serbuan 9 tembakan Bianco Celeste. Lazio mendapatkan peluang paling menggiurkan yang pertama dari aksi Boulaye, dia di menit ke-23. Usai mendapatkan umpan terobos Mattia Zaccagni, dia tinggal berhadapan dengan kiper Lonut Radu. Apes bagi Lazio, tembakan dia dalam posisi ideal malah melambung ke atas mister. Venezia sendiri nyaris tak mendapatkan peluang prima di babak pertama karena ketiadaan eksekutor yang mumpuni. Memasuki babak kedua, pertandingan lebih greget karena Venezia juga lebih berani keluar dengan memanfaatkan serangan balik. Lazio mengawali tekanan dengan tembakan jarak jauh Gustav Isaksen, yang ditepis secara brilian oleh satu tangan Radu. Kiper pinjaman dari Inter Milan itu menyusul dengan aksi memotong umpan krusial dari Isaksen dari sisi kanan. Bomber tuan rumah Mirko Baric akhirnya panas setelah masuk 1 jam pertandingan. Dia mendapatkan peluang double melalui tembakan volley yang ditangkap kiper Christos Mandas dan sundulan yang meleset tipis saja dari tiang. Misi Venezia menyerang balik nyaris membuahkan gol ketika tusukan Gaetano Oristanio membuatnya punya kans menembak ke gawang. Sayang bagi tuan rumah, tembakan Oristanio mampu ditepis secara fantastis oleh Mandas dan hanya menghasilkan sepak pojok. Tiada gol tambahan tercipta walau kedua tim melancarkan tekanan dan mengkreasi peluang bagus. Peran Ityes dalam laga ini tak bisa dianggap remeh. Ia mencatatkan 12 aksi defensif, termasuk 7 sapuan, 1 intersepsi, 1 recovery bola, dan 3 halau. Kontribusi tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Ityes dalam mengamankan poin berharga bagi Venezia melawan tim papan atas seperti Lazio.
Selain itu, Ityas juga mencatatkan tingkat akurasi umpan yang tinggi, mencapai 98%. Dari 45 percobaan umpan, hanya 1 yang gagal. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang. Meskipun hanya memenangkan 2 dari 7 duel yang dilakukannya, kontribusi Ityas secara keseluruhan sangat signifikan dalam mengamankan clean sheet yang menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh para penyerang Lazio. Jay membuat para penyerang Lazio frustasi, bahkan ada momen ketika penyerang Lazio ingin membuat emosi Jay Ityas. Penyerang Lazio mencoba memancing emosi Jay Ityas dengan menarik-nariknya secara provokatif. Setelah gagal memanfaatkan sepak pojok, pemain Lazio berusaha menggoyahkan fokus sang bek Venezia itu. Semua mata tertuju pada momen itu saat suasana di lapangan semakin memanas dan suasana terisi memuncak. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Alih-alih terpancing dan merespon dengan kemarahan, Jay Ityas menunjukkan kedewasaan luar biasa. Dengan tenang dan penuh kontrol diri, dia justru menanggapi provokasi tersebut dengan sebuah gestur yang mengejutkan semua orang. Dia menyalami penyerang Lazio itu seolah menunjukkan bahwa dia tak akan tergoda untuk terperangkap dalam permainan psikologis lawan. Tidakkan Ityas menjadi sorotan bukan hanya karena sikap yang luar biasa, tetapi juga karena menunjukkan ketenangan mental yang langka di tengah panasnya tensi pertandingan. Di saat banyak yang mengira dia akan terbawa emosi, Ityas justru memberi contoh kedewasaan dan profesionalisme di atas lapangan. Hal ini tentu saja mencuri perhatian, mengubah narasi pertandingan dan memberi pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola tekanan dalam sepak bola. Tak hanya itu saja, sebagai kapten, Jay juga berani berargumentasi dengan wasit untuk membela rekan-rekannya jika mendapatkan perlakuan tak adil yang merugikan mereka. Ityas juga terus membakar semangat semua pemain dan staf pelatih Ile Gudari. Kami menjalani babak pertama dengan baik, kami harus terus seperti ini. Memberikan semua yang kami miliki, inilah yang terpenting bagi kami, kata Ityas. Tentu keberbedaan seperti ini menjadikan poin plus bagi Jay untuk semakin diminati klub-klub Eropa lainnya. Karena dalam dunia sepak bola tak hanya kemampuan yang menjadi penilaian, tetapi karakter juga menjadi faktor penting dalam merekrut pemain. Venezia tidak menang tapi meraih 1 angka berharga guna mengakhiri streak 3 kekalahan beruntun. Anak asuh Di Francesco memetik clean sheet pertama sejak menahan imbang Fiorentina 0-0 pada 25 Agustus 2024 atau setengah tahun yang lalu. Hasil ini juga membuahkan angka pertama bagi Jay Ityas sebagai kapten tim dari awal pertandingan. Venezia tidak bergerak di peringkat 19 dengan koleksi 17 poin, sedangkan Lazio naik ke posisi 4. Tambahan 1 angka dari Lazio penting sebagai modal Ityas dan kawan-kawan melakukan agenda berat dengan menghadapi Atalanta, Como, dan Napoli di 3 partai berikutnya.